adik-adik, setelah tadi kalian sudah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bersama kakak Gita. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung campuran bilangan bulat bersama kakak Audrey. Pertama-tama kita bahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat terlebih dahulu ya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3. Yang pertama sifat komutatif, kemudian ada sifat asosiatif, dan yang terakhir sifat distributif. Sifat komutatif itu apa sih kak? Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Misalkan A dan B bilangan bulat, maka berlaku A plus B sama dengan B plus A, dan A kali B sama dengan B kali A. Sifat A plus B sama dengan B plus A dinamakan sifat komutatif terhadap penjumlahan, sedangkan sifat A kali B sama dengan B kali A dinamakan sifat komutatif terhadap perkalian. Sekarang kita bahas contoh soal ya adik-adik. Yang pertama, contoh soalnya tentang penjumlahan. 7 ditambah 9 sama dengan 16. 9 ditambah 7 sama dengan 16 juga. Artinya 7 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 7. Udah bisa kan? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang kedua yaitu perkalian. 6 dikali 8 sama dengan 48. Dan 8 kali 6 sama dengan 48. Artinya 6 kali 8 sama dengan 8 kali 6. Sangat mudah bukan adik-adik? Sekarang kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu apa sih? Sifat asosiatif disebut juga sifat pengelompokan. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Misalkan A dan B bilangan bulat, maka berlaku dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Begitu juga berlaku pada perkalian. Dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Sifat dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C dinamakan sifat asosiatif terhadap penjumlahan. Sedangkan sifat dalam kurung A dikalikan B dikalikan C sama dengan A dikalikan dalam kurung B dikalikan C dinamakan sifat asosiatif terhadap perkalian. Sekarang kita bahas tentang contoh soal ya adik-adik. Contoh soal yang pertama. Minus 9 dalam kurung minus 11 plus 7 sama dengan dalam kurung minus 9 ditambah minus 11 ditambah 7. Yang di ruas kiri jadinya minus 9 ditambah minus 4. Sedangkan yang di ruas kanan menjadi minus 20 ditambah 7. Oleh karena itu di ruas kiri hasilnya minus 13 dan di ruas kanan hasilnya minus 13. Paham tidak adik-adik? Sekarang kita ke contoh soal yang kedua ya. Dalam kurung 2 dikalikan 4 dikali 7 sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 kali 7. Di ruas kiri menjadi 8 kali 7. Sedangkan di ruas kanan sama dengan 2 dikalikan 28. Oleh karena itu hasil di ruas kiri menjadi 56 dan hasil di ruas kanan menjadi 56. Ada yang sulit adik-adik? Pasti mudah kan? Sekarang kita akan membahas sifat yang terakhir, yaitu sifat distributif. Sifat distributif itu apa sih kak? Sifat distributif disebut juga penyebaran. Sifat distributif terdiri atas distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Misalkan A dan B bilangan bulat, maka berlaku sifat A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A dikalikan C. Dinamakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya, sifat A dikali dalam kurung B minus C sama dengan dalam kurung A kali B minus dalam kurung A dikali C dinamakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sekarang kita akan bahas contoh soal ya adik-adik. Contoh soal yang pertama yaitu 6 dikalikan dalam kurung 2 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 6 dikali 7 dan hasil dari 6 dikali 7 sama dengan 42.
Kemudian jika menggunakan sifat distributif, maka hasilnya menjadi dalam kurung 6 kali 2 ditambah dalam kurung 6 kali 5. Hasilnya sama dengan 12 ditambah 30, yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 42. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Soalnya yaitu 8 dikali dalam kurung 7 minus 2. Hasilnya sama dengan 8 kali 5. Dan hasil dari 8 kali 5 sama dengan 40. Kemudian, jika kita menggunakan sifat distributif, maka hasilnya menjadi dalam kurung 8 dikali 7 dikurangi dalam kurung 8 dikalikan 2, yaitu sama dengan 56 minus 16. Jika dikurangkan hasilnya menjadi 40. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua ya, yaitu operasi hitung campuran bilangan bulat. Jika dalam suatu pengerjaan hitung melibatkan operasi plus, minus, kali, dan bagi, maka yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika menggunakan tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika tidak menggunakan tanda kurung, pengerjaannya memperhatikan tingkatan tangga pengerjaan operasi hitung berikut, yaitu yang pertama, perkalian dan pembagian setingkat, maka dikerjakan berurutan dari kiri. Kemudian yang kedua, penjumlahan dan pengurangan setingkat, maka dikerjakan berurutan dari kiri pula. Dan yang terakhir, perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan, maka perkalian dan pembagian lebih dahulu dikerjakan daripada penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita akan bahas contoh soal ya adik-adik. Contoh soal yang pertama yaitu 6 dikalikan 4 dikurangi dalam kurung minus 42 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 6 dikali 4 dikurangi minus 7, yaitu sama dengan 24 dikurangi minus 7, sama dengan 24 ditambah dengan 7. Hasilnya yaitu 31. Sekarang contoh soal yang kedua yaitu dalam kurung 28 dibagi 7 ditambah 2 dikalikan 3. Hasilnya sama dengan 4 ditambah 2 dikalikan 3, yaitu sama dengan 4 ditambah dengan 6. Hasilnya sama dengan 10. Mudah kan adik-adik? Kalian pasti bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Sekian dulu ya pembahasan soal dan materi dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat berguna bagi adik-adik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.